sleep. There's some you can't tell me. He walks all the sun down to look big. He pretends she can't hear her. Start to watch the crosses the street. Seems some riser to be there. Oh, tea and trees. 'Cause she's another there for you and me in paradise. Oh, tea and trees. 'Cause she's another there for you, you and me in paradise. She calls out to the man on the street. He comes, he's been crying. She's got bleed or some souls or a feet. She can't wait but she's crying. Oh, tea and trees. 'Cause she's another there for you and me in paradise. Oh, trees, 'cause she's another there for you, you and me in paradise. Just think about it. Oh, oh. Think about it. Oh, oh. Keren, Novi sama kakak Uli sudah selalu menemani diriku di sini ya. Aduh, kita live di siang hari kayak begini ya, sudah sore sih sebenarnya ya. Sudah sore, cuman memang hawanya masih panas lah ya. Uli sama siapa? Novi. Novi kuliah di mana dulu? Di Unpad, Di Unpad, jurusan apa? Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Udah selesai berarti ya? Pakai dong. Di Unpad jurusan Sementara jurusan PG PAUD, Pendidikan Guru Anak sudah Usia selesai. Dini. Sementara masih Sementara. kuliah. Nah berarti kalau Uli udahlah, dia pasti udah banyak sekali ya kegiatannya. Kegiatannya pada zaman kuliah pasti main keyboard, ya kan? Nah kalau kamu dulu waktu pas zaman kuliah, masih zaman kuliah ini pasti sering ikutan kegiatan-kegiatan di kampus juga dong ya? Iya masih. Lomba, ada kompetisi apa Ya, gitu. Biasanya ada kalau di pensi. fakultasmu ikut fakultas apa? Ikut Saya kompetisi apa? ada lembaga kesenian Oh lembaga kesenian. di FK. Oke, di tempatmu juga ada banyak kompetisi-kompetisi juga Iya, ya, banyak, biasa banyak. dilakukan ya. Kalau Uli dia ikutan kompetisi keyboard gitu, Keyboard. keyboard competition ya kan. Saya pengen menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi Arya Tanjung menyapa Anda pemirsa di program spesial kami Tamu Kita, di mana di sini Arya akan kedatangan tamu-tamu, di mana tamu-tamunya Arya ini akan berbagi cerita gitu. Siapa tahu ini menjadi inspirasi juga buat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Nah, untuk episode kali ini pemirsa di program Tamu Kita presented by TVRI Sulawesi Tengah, saya akan menghadirkan beberapa teman-teman saya dari kampus, tepatnya di Universitas Tadulako. Kalau si Novi tadi juga di kampusnya atau di fakultasnya sering melakukan kompetisi-kompetisi gitu. Dan memang kalau kita ketahui di kampus itu sering banget nih anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa per fakultas itu pasti mengadakan kegiatan-kegiatan positif untuk mempertajam lagi ilmu dan kemampuan mereka. Nah, yang akan hadir sebagai tamunya saya di program Tamu Kita kali ini, dua-duanya saya undang dari Universitas Tadulako, tapi ada dua fakultas. Fakultas pertama yang saya hadirkan adalah dari Fakultas Ekonomi. Kita langsung menyapa dulu dan juga saya perkenalkan siapa sih tamu saya, dua orang yang mewakili teman-teman dari Fakultas Ekonomi jurusan manajemen ya, dari Universitas Tadulako. Nah ini dia nih, dua orang nih, ada Arjun dan juga ada Gunawan. Selamat sore buat kalian berdua. Selamat sore. Sore, thank you ya udah mampir ke programnya kita di Tamu Kita. Terima kasih. Kita di sini. Kabar kalian sehat? Alhamdulillah. Gimana ini kondisi kampus masih masih aktif gitu ya, jalan? Masih
masih daring. Masih daring ya, Masih tapi daring. kegiatan-kegiatan untuk competition gitu masih tetap kalian laksanakan. gitu. Masih Nah, masih. Tapi dengan tetap memenuhi Oke, protokol oke. kesehatan. Nah, kalian pun juga ini menjadi satu panitia juga begitu ya untuk kompetisi di Fakultas Ekonomi jurusan manajemen ya. Iya. Dengar-dengar katanya di sana juga kalian lagi sibuk-sibuknya nih. Karena sekalipun juga daring, tetap tuh tetap aktif gitu ya, produktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, Iya. kegiatan apa sih saat ini kalian lagi mempersiapkan apa gitu untuk bisa di-sharing ke pemirsa TVRI Sulawesi Tengah? Apa Gunawan? Nah, saat ini Himpunan Mahasiswa Manajemen itu sedang mengadakan kegiatan National Business Plan Competition. Kegiatan nasional Business Plan Competition. Wow, skalanya nasional dong ya. Iya, nasional. Apakah ini memang pertama untuk Fakultas Ekonomi jurusan manajemen sebagai tuan rumah untuk tingkat nasional atau sudah beberapa kali Kalau tahun-tahun sebelumnya? untuk sejauh ini ya buat pertama kali. Oh, pertama kali. Jadi tuan rumah untuk penyelenggaraan level nasional gitu. Business Plan Competition. Apa tuh, Arjun? Kalau Gunawan sebagai apa tuh? Sebagai panitia, Panitia, ketua bukan? bukan. Apa? Kalau Arjun? Saya alhamdulillah sementara diamanahkan jadi ketua himpunan. Jadi ketua himpunan dan ketua panitianya nggak masuk di sini ya? Kedua panitianya sementara berhalangan Oke, hadir. oke. Jadi kalian yang mewakili begitu Iya, dari teman-teman manajemen sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya? Iya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Jurusan manajemen. Jurusan ya manajemen. kan? Kegiatan Business Plan Competition. Competition. Ini apa itu kegiatan ini? Jadi benar yang disampaikan tadi Gunawan. Ini kali pertama kita buat skalanya nasional. Mm-mm. Dulu pernah di tahun 2017, namun skalanya skala regional saja. Nah, namun kita coba jangkau lebih luas lagi. Kita coba ambil skala nasional untuk coba rangkul lagi lebih banyak lagi masa Oke. dari luar. Oke. Seperti itu. Oke. Saya tahan dulu ya, Arjun dan juga Gunawan, karena saya akan memutar dulu ada video yang biar teman-teman di rumah juga bisa tahu lebih jauh lagi tentang kegiatannya kalian. Yuk kita cek dulu yang satu ini. Oke, bersambung lagi dong ya videonya. Iya. Oke, tadi tuh kalau kita ngelihat pemirsa berarti kayak teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untat ini jurusan manajemen lagi menjemput temennya Iya. yang akan menjadi peserta kayaknya ya untuk kegiatan Business Plan Competition ini ya, National Business Plan Competition. Oke, kembali lagi ke Arjun dan juga Gunawan. Jun sama Gunawan, National Business Plan Competition. Kalian belum menjelaskan apa-apa saja sih kegiatan di dalam ini sebenarnya. Kalian mau mencari apa dari situ? Oke. Jadi Business Plan Competition seperti tadi. Jadi kita punya rangkaian kegiatan di Business Plan Oke. Competition. Jadi
tanggal kegiatannya dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Bulan Juni? Bulan Juli, bulan depan ya. Juli, di tanggal 9 kita ada seminar nasional, yang kemudian di hari kedua, di tanggal 10 kita presentasi, yang kemudian langsung pengumuman siapa pemenangnya. Ya, presentasi ini dari masing-masing peserta pastinya ya. Karena sudah kita seleksi dari beberapa banyak tim yang masuk, yang kita hanya ambil 10 tim seperti itu. Kemudian di hari ketiganya kita coba field trip, jalan-jalan, kita coba ajak teman-teman dari luar jalan-jalan keliling Kota Palu ya. Kita lihat-lihat bagaimana kondisi Kota Palu sekarang kan, terlebih pasca bencana kemarin ya. Karena banyak di antara mereka juga masih penasaran gitu mau melihat langsung. Nah, artinya teman-teman dari luar daerah ini se-Indonesia begitu ya datang dengan tim mereka, berapa orang satu tim? Satu timnya 3 orang. 3 orang. Kemudian mereka mempresentasikan apa saja di dalam itu? Materi apa yang mereka presentasikan? Jadi ini lebih ke bagaimana kita presentasikan strategi bisnisnya kita lewat proposal itu. Jadi kan ada beberapa bidang-bidang kategori yang kita sudah tetapkan. Jadi teman-teman kita bebaskan untuk memilih bagaimana untuk memilih bidang jasa apa saja yang teman-teman ingin buat strategi marketingnya ataupun dan lain sebagainya. Strategi marketing dan juga eksekusinya seperti apa? Iya, kategori-kategori yang nanti diikuti oleh peserta ini apa aja, Gunawan? Nah, itu ada dari bidang pertanian, kuliner, fashion, dan lain-lain. Berarti sampai sekarang sudah full nih seluruh se-Indonesia nih yang ikut akan bertarung di kompetisi ini? Iya, kemarin itu sudah seleksi tahap pertama, itu lolos 10 tim yang berhak datang ke Palu. Berarti ada 10 tim yang diloloskan untuk datang ke Palu untuk mengikuti grand finalnya lah begitu ya. Yang akhirnya nanti melakukan presentasi. Gitu. Presentasi langsung. Ngomong-ngomong untuk National Business Plan Competition ini artinya kan sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Untuk tahun lalunya sendiri kalian bagaimana tuh? Kalian ikut juga ke sana? Di mana diselenggarakan? Tahun lalu dari HMM juga yang buat, tepatnya 2017 tadi 2017 sebelum bencana. Masih skala regional. Jadi saya pun belum masuk, saya angkatan 18. Pada saat 2018, 19, 20 sudah ada lagi atau tidak masih? ada? Itu tidak ada. Tidak ada. Nah, akhirnya muncul lagi di tahun 2021 ini ya dengan semangat baru, sekalipun di masa pandemi kayak gini, khawatir nih jangan-jangan mereka nggak bisa datang nih, karena kan kita belum tahu nih apakah bakal diterima apa enggak nih, lockdown atau apa enggak. Cuman intinya panitia udah bekerja keras dan juga sudah dapat konfirmasi begitu dari teman-teman luar ya untuk datang ke sini ya. Siapa-siapa aja di dalamnya nanti yang jadi juri, dan seperti apa nanti kategori yang dinilai itu, dari penilaiannya itu poin-poinnya apa aja sih? Nah, mengenai kan kita ada 3 rangkaian acara. Hari pertama itu kita ada talk show. Nah, di talk show ini untuk narasumber pertama kita hadirkan dari Pak Pradana. Itu staf khusus bidang peningkatan usaha investasi Republik Indonesia. Kemudian ada Kepala Dinas UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Eda Nur Eli. Kemudian ada perwakilan juga dari anggota DPRD Pak Muhammad Hidayat Pakamondi, sekaligus sebagai pemegang perusahaan CV Avalia. Nah, kemudian kita juga mengambil dari kalangan akademisi, ada Pak Prof Jayani. Kemudian juga kita mengambil dari salah satu mahasiswa yang sudah punya bisnis. Yang sudah punya bisnis dan bergelut di bisnisnya begitu dan sukses begitu ya. Menarik sekali. National Business Plan Competition. Artinya dari sini kita berharap nanti teman-teman ini bisa menjadi entrepreneur yang handal juga begitu ya, bagaimana memasarkan bisnis yang mereka buka atau mereka jalani ya. Itu hari pertama nih ya, hari pertama ada seminar gitu. Nah, kemudian di hari kedua udah mulai tuh untuk sosialisasi atau materi begitu, presentasi untuk materi dari mereka gitu. Satu tim itu diberikan berapa lama durasinya dan bakal ngapa-ngapain aja di dalam presentasi itu? Apa yang diwajibkan? Nah, untuk satu tim itu diberi waktu 15 menit untuk mempresentasikan apa saja usaha yang dia buat. Nah, kemudian untuk penilaiannya sendiri itu ada dari keunikan usahanya, ada tujuan usahanya, dan masih banyak lagi. Ada tertera di TOR kami. Jadi sudah ada nih ya tornya yang harus diikuti oleh para peserta untuk presentasi pada saat itu. Dicari berapa juara tuh?
Arjun? Dicari 3 juara. 3 juara, berarti 3 tim nih ya? 3 tim. Dapat hadiah apa aja tuh? Ya ada sedikit uang pembinaan, plakat Oke. dengan sertifikat. Oke, ada uang pembinaan dan juga sertifikat. Oke, nah ini kalau teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen sendiri, kalian pada saat kuliah dan juga teman-teman yang menjadi panitia ini sebenarnya kalian penjurusannya lebih kemana sih nantinya kalau di manajemen ini? Sampai akhirnya tercetuslah juga kalian mengikuti ataupun juga menjadi tuan rumah dari National Business Plan Competition. Maksudnya dari disiplin ilmunya maksudnya? Iya. Kenapa sampai buat? Iya. Oh, ini kemarin berangkat dari program kerja ini, dari kita berangkat dari rekomendasi di Mubes kemarin, kan? Yang akhirnya kita pun sebenarnya awalnya cukup ragu untuk buat skala nasional karena Kok melihat bisa ragu? kondisinya kan. Karena masa pandemi atau Karena kekurangan kondisinya. anggaran? Dan kita pikirnya akan sulit, kita coba cari sponsor karena sulit sekarang kan. Tapi dari dukungan teman-teman senior, teman-teman anggota, kepenginnya seperti itu, dibuat skalanya nasional. Dan akhirnya kita coba buat skala nasional. Pun kalau coba dikaitkan dengan disiplin ilmu, saya ingin tarik jauh ke ranah fakultas untuk lebih luasnya. Iya, ekonomi dan bisnis. Ekonomi dan bisnis. Terlebih kita di Fakultas Ekonomi, ini yang selalu jadi stigmanya orang-orang luar, bahkan dosen-dosen seperti itu. Bahwa anak ekonomi ternyata tidak banyak yang pintar atau punya usaha seperti itu. Kebanyakan bahkan kemarin-kemarin ada banyak bantuan-bantuan dana seperti PKM dari universitas, itu fakultas-fakultas lain yang menangkan seperti itu, yang ambil malah sampai justru bukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, padahal kalian di situ ranahnya loh ya. Seharusnya kita kalau kita melihat dari materi-materi mata kuliah dan disiplin ilmu, kita yang paling dekat dengan itu, dengan hal-hal seperti itu. Betul, jadi kalian pengen mematahkan stigma yang sedang berkembang di luar sana gitu. Bahkan juga dosen-dosen bilang ini kayaknya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis malah justru kalian sendiri yang tidak tahu bagaimana berbisnis itu kayak begitu ya. Padahal kalian yang punya ilmunya, ya kan? Diselenggarakan di mana nantinya itu? Mereka semuanya melakukan seminar, kemudian presentasi dan juga pengumumannya di mana? Nah, itu nanti, di kampus? Iya, di kampus. Itu nanti akan dilaksanakan di Theater Room. Oke. Di tanggal 9. Kalau seminarnya itu di tanggal 9. 9, kemudian presentasinya 10. Presentasinya itu tempatnya masih mau dikonfirmasi ulang. Oke, jadi sampai saat ini belum dikonfirmasi di mana nih? Belum bisa ditetapkan di mana untuk presentasi, tapi untuk seminarnya sudah diselenggarakan di Untat. Jelas itu ya, nanti di tanggal 9 Juli 2021 ya. Dan untuk tiket seminarnya itu masih dibuka penjualannya. Itu untuk seminarnya itu hanya untuk 120 orang, jadi tiketnya itu terbatas. Oke, 120 orang saja peserta yang boleh ikut menyaksikan atau ikut terlibat dalam seminar itu. Dan itu berlaku untuk orang umum atau mahasiswa toh? Untuk berlaku umum. Umum ya. Dengan harga tiket berapa tadi? 30.000. 30.000, dan itu bisa didapatkan di mana? Di IG-nya HMM, FEB Untat. Cuman bisa didapatkan di situ saja. Kalian tidak buka pos khusus untuk tiket boxnya begitu loh? Tidak. Jadi cuma di Instagram. Instagramnya apa tuh? HMM FE Untat. HMM FEB Untat. FEB Untat. Ya. Silakan masuk di situ untuk bisa ngedapetin tiket atau beli tiket untuk terlibat dalam seminar yang akan diselenggarakan tanggal 9 Juli 2021 ya. Sebenarnya waktu kita tinggal dikit segmen pertama nih. Tapi masih ada lagi nggak yang pengen kalian sampaikan ke kita nih? Untuk tadi udah nih, ya kan, tempatnya di mana, diselenggarakan kapan gitu. Terus juga siapa-siapa aja yang bisa mengikuti seminar itu. Pada saat presentasi nggak boleh, orang umum melihat nggak boleh ya? Enggak, itu khusus internal. Internal saja ya. Para peserta ini akan tiba di Kota Palu hari apa? Itu tanggal 8. Di tanggal 8 sudah ada datang semuanya? Iya. Dan ini fix semuanya, seluruh provinsi mengikuti ya? Iya, seluruh provinsi. Tapi hanya ada 10 tim yang lolos. Iya, seluruh provinsi mengikuti tapi hanya ada 10 tim. 10 tim ini dari mana aja nih? Ada yang dari UPN Veteran, UMM, dan masih banyak
universitas luar. Oke, Arjun masih ingat nggak apa aja, dari mana aja? Dari Kendari, dari UHO, Politeknik UHO, dari UMM tadi sebutkan, Universitas Cipasung, ada juga teman-teman UNTAD yang coba ikut juga ternyata. Oke, dari UNTAD ikut juga, dan mereka masuk ke 10 besar? Iya. Masuk di 10 besar, berarti teman-teman kalian juga berarti ya? Iya. Oke, nanti kita akan melihat bagaimana seminar ini berlangsung. Tapi khusus buat mereka-mereka yang ingin melihat langsung seminar ini ya beli tiketnya di Instagramnya kalian ya. Iya. HMM FEB UNTAD. Jadi sekali lagi di Instagram HMM FEB UNTAD, Fakultas Ekonomi Bisnis UNTAD, dan harganya cuma Rp30.000 untuk masing-masing tiket itu Rp30.000 untuk 120 orang saja. Peserta. 120? Iya. 120 peserta saja, tidak boleh banyak-banyak, cuma 120 peserta. Tapi ini menarik karena di dalamnya tuh kita bisa tahu begitu ya, seminar, apalagi tadi narasumber yang disampaikan juga orang-orang yang berkompeten, ya, dari akademisi, kemudian juga dari anggota DPRD provinsi juga tadi ya, Bapak Hidayat Pakamundi ya kan, yang juga owner dari sebuah bisnis juga ya, perusahaan ya kan, dan juga masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita dapatkan ilmunya. Nah, ini mungkin juga menjadi bukan satu acuan ya, tapi jadi satu cambukan juga sih buat teman-teman di luar sana, apalagi teman-teman kampus nih, di mahasiswa-mahasiswa di luar sana untuk, yuk, ini anak UNTAD aja di Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen bisa loh menyelenggarakan event skala nasional di masa pandemi ini. Tentunya agak sulit ya untuk meminta izin ini. Kesulitnya apa aja yang kalian dapetin? Itu perihal perizinan itu kesana kemari urus izinnya. Kesana kemari, habis uang bensin kesana kemari. Tapi alhamdulillah diizinkan. Oke, alhamdulillah diizinkan ya. Menerapkan protokol kesehatan dong pastinya. Tentunya. Ya. Salah satu syaratnya itu ya. Iya, pasti. Sampai sejauh ini gimana persiapannya kalian? Mau menuju ke tanggal 9 nanti? Persiapannya untuk saat ini sudah hampir 90%. Oke, 90%? Iya. Wih, udah hampir selesai persiapannya. Tinggal menantikan kedatangan dari para peserta dong ya ini untuk ikutan seminar, kemudian juga kompetisinya, dan juga akhirnya jalan-jalan keliling Kota Palu melihat spot-spot yang menjadi saksi bisu ya atas terjadinya bencana di tahun 2018 lalu. Arjun, apa yang pengen disampaikan buat teman-teman di rumah juga yang pengen tahu lebih lanjut atau lebih banyak lagi tentang National Business Plan Competition ini? Oke. Karena mungkin sekarang pendaftaran sudah ditutup dan hanya kalaupun teman-teman ingin lihat bagaimana nanti proses seminarnya dan sebagainya, silakan dibeli, silakan kunjungi Instagram kita, HMM FEB UNTAD. Nanti di sana ada kontak personnya, teman-teman bisa hubungi ataupun bisa langsung DM ke IG-nya kita. Karena tiketnya terbatas, seperti itu. Terbatas, dan berarti kalian tidak live-kan di Instagram dong ya? Kalau di live-kan Instagram berarti percuma kalau ada tiket. Oke, ya udah kalau gitu Jun dan juga Gunawan, sayang banget saya masih punya banyak tamu yang lain lagi yang akan muncul di segmen kedua. Terima kasih buat kalian sudah berkunjung mampir ke tempatnya kita di sini, di tamu kita, dan semoga acara kalian sukses ya. Amin. Buat Gunawan dan juga Arjun, salam hangat buat teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAD jurusan Manajemen. Sukses untuk acara kalian. Terima kasih ya. Jangan lupa ya tetap protokol kesehatan ya. Oke, siap. Nah, pemirsa, sudah saya hadirkan satu segmen udah berlalu loh. Ini udah nggak terasa banget, saya udah ngobrol santai dengan teman-teman saya dari Universitas Tadulako Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen untuk kegiatan National Business Plan Competition yang akan diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 10. 9 seminarnya adalah 10, kemudian 10 untuk presentasi dari para peserta 10 besar, dan juga di tanggal 11-nya mereka akan membawa tamu-tamu kita yang ada dari luar sana untuk melihat spot-spot cantik yang menjadi saksi bisu atas terjadinya bencana 2018 lalu ya. Saya sebentar akan kembali lagi di segmen kedua dengan tamu saya yang berbeda, masih di tamu kita presented by TVRI Sulawesi Tengah. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita. Aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar aku bisa menikmati tawa
bersamamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka kau bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Sampai nanti sayangku. Firsa Bersari, Celengan Rindu. Hidupku. Celengan Rindu. Oh, Celengan Rindu. Tapi kayaknya tadi agak-agak ekstrim tuh, ada liriknya tuh, aku akan membakar, ya kan? Agak ngeri dengernya, siapa yang dibakar nih? Tapi ngomong-ngomong, siapa? Novi. Nov, kamu punya, kalau tadi teman-teman manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan mereka terlatih dapat ilmu gitu untuk menjadi entrepreneur dan juga bagaimana berbisnis, bagaimana memanage bisnis mereka, marketingnya seperti apa. Insya Allah mereka bakal menjadi entrepreneur yang oke-oke banget gitu. Kamu punya impian jadi entrepreneur juga nggak? Punya bisnis gitu? Punya. Ada? Sudah ada sekarang? Belum. Atau punya impian? Masih. Apa impiannya apa? Impiannya mau buka usaha. Buka usaha apa? Kayak seperti jualan online gitu. Oh, jualan Bang. online. Iya. Jangan lama-lama. Nanti Iya. udah diambil pasarnya sama orang lain. Oke, Iya, saya betul. pengen menyapa lagi nih buat pemirsa TVRI Solo Setengah dimanapun Anda berada. Berdiri ya. Nah, ini masih di program tamu kita dipersembahkan oleh TVRI Solo Setengah. Di segmen pertama saya sudah kedatangan teman-teman saya dari Unpad. Tepatnya di Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen. Nah, kali ini masih dari Unpad saya tarik lagi nih. Mereka sudah siap. Kalau tadi cowok dan cowok, sekarang ini cowok dengan cewek. Langsung aja yuk, saya penasaran siapa sih mereka dan mereka punya kegiatan apa, karena memang tingkat kekepoan saya itu tinggi sekali untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Tadulako atau di fakultas-fakultas dan juga di universitas lainnya, di kampus-kampus lainnya. Yuk, kita undang 2 orang lagi yang menjadi tamu saya atau tamu kita di episode kali ini. Yuk, silakan. Silakan duduk. Ini, oh iya, jelas dong Unpad ya, warna biru ya. Oke, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Sehat dong. Ini kenalin dulu dong, ini namanya siapa sih wanita cantik ini? Oke, perkenalkan nama saya Pradina. Valerina? Pradina. Oh, Pradina, panggilannya? Dina. Dina, oke. Kamu di fakultas apa ya? Dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Oke, MIPA ya? Iya. Jurusan? Matematika. Matematika. Oke, kemudian temanmu lagi yang satu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Abdul Rashid. Panggilannya? Biasa dipanggil Maulana saya. Maulana. Oke, Maulana. Sama nih, dari MIPA juga? Iya. Terus jurusan
Matematika. Oke, sorry tadi lupa Karya. Panggilannya siapa tadi? Dina. Oh, Dina dan juga Maulana ya. Oke, ini tadi teman-temannya kalian dari Fakultas Ekonomi Bisnis udah ngobrol juga nih sama Karya nih tentang kegiatannya mereka. Dengar-dengar kalian juga punya kegiatan ya? Iya. Kepoin dong. Apa kegiatan apa nih dari anak-anak matematika nih? Kalau Lomba menghitung? Enggak? kurang lebih Oh, kurang seperti lebih. itu. Ya iyalah, masa lomba bisnis. Iya. Ya, oke. Apa sih kegiatannya? Jadi kami itu punya kegiatan yang bernama Komiks, yaitu kompetisi on mathematical science. Oke. Dan itu merupakan kompetisi atau olimpiade yang memperebutkan piala bergilir dengan pesertanya itu yang berasal dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Oke, komiks ya, komiks Tadulako. Dan ini kegiatan yang sudah bertahun-tahun. Iya. Dan ada piala bergilir yang perlu direbut gitu ya kan. Dan diikuti oleh Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat. Oke, kalau Dina sendiri posisinya sebagai apa di panitia? Untuk saya sendiri di sini saya berada di divisi acara yang mengontrol semua kegiatan berlangsung nanti. Oke, sementara Maulana? Saya di komik sebagai ketua panitia. Oh, Maulana. Maulana, salah. Maulana berarti ketua panitianya. Oh, tidak salah dong kalau dia yang ditunjuk ke sini ketemu kita, ya kan? Maulana, kenapa sih ini kegiatan ini apa sih sebenarnya, komisi ini ngapain aja kegiatannya di dalam tuh? Berapa hari diselenggarakan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Komik ini diselenggarakan dari tanggal 25 September sampai, oh, masih lama dong ya. 25 September sampai 9 Oktober. Tapi dari 25 September sampai 9 Oktober ini ada berbagai tahap. Oke. Pada saat 25 September ini dia kan peserta kan dari berbagai daerah. Jadi di 25 September ini ada namanya penyisihan. Oke, jadi berarti benar-benar dari penyisihan gitu ya sampai benar-benar masuk ke grand final ya. Di penyisihan ini diselenggarakan secara online. Ya, di suatu web diselenggarakan secara online. Dan setelah itu pada saat itu ada beberapa hari setelah 25 September itu lakukan penyeleksian lagi, penyaringan lagi. Setelah dipilih dari berbagai daerah, maksudnya kayak diambil dari Poso itu 2 tim, lalu dari Sigi, Manggala 2 tim begitu. Habis itu setelah 2 tim itu diambil, diseleksi, nanti tanggal 8 Oktober itu didatangkan ke Universitas Tadulako. Nah, 8 Oktober itu dilaksanakan pembukaan dan sekaligus semifinal. Baru setelah semifinal, pas tanggal 9 Oktober itu dilaksanakan final dan sekalian penutupan. Berapa tim yang diambil untuk menjadi juara? Berapa juara? 3 saja. 3 juara ya, juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Nah, tapi di komiks Tadulako ini sebenarnya lebih fokus untuk mencari atau menghasilkan karya apa sih? Mengikuti karya kompetisi apa nih sebenarnya? Lebih ke matematika. Modelnya seperti apa yang nanti dikompetisikan itu? Jadi modelnya itu seperti olimpiade, mengerjakan soal seperti biasa, dengan para peserta yang masuk babak semifinal itu akan didatangkan di Kota Palu dan mengikuti serangkaian berbagai macam penyeleksian lagi untuk menuju final. Ini penasaran nih saya ini, menarik begitu ketika melihat ada matematika yang dikompetisikan itu apa aja sih? Mereka disuruh ngitung-ngitung apa aja, terus apakah ada lisannya seperti ini? Nanti sebentar kita bakal bahas ya. Nah, ini pemirsa, sebelum kita ngobrol lagi sama Dina dan juga Maulana ya kan. Kita lihat dulu video yang satu ini untuk komiks Tadulako Fakultas MIPA Universitas Tadulako. Coming soon, sangat cepat tadi ya, bikin penasaran aja nih sebenarnya.
Kenapa sih cuma Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat? Kenapa tidak menjangkau se-Sulawesi gitu? Untuk itu kita karena jangkauannya itu luas dan jauh, jadi kita hanya mengikut dari beberapa tahun yang lalu dan kita itu selanjutnya sebenarnya ingin menggarap se-Sulawesi, tetapi ada beberapa hal sehingga kita hanya bisa jangkau di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengah ini sendiri per kabupaten semuanya ya? Iya, semuanya. Ikut ya? Berlaku untuk atau ditujukan untuk mahasiswa atau umum juga? Kalau untuk pesertanya sendiri itu merupakan siswa-siswi dari SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Tingkat SMA berarti ya, SMA dan sederajat gitu ya yang bakal ngikutin. Nah, ini bisa dibantu sama Maulana atau juga Dina. Apa aja nanti itu kegiatannya tuh? Mereka berkompetisi soal-soal seperti apa? Terus bukan hanya hitung-hitungan di kertas, tapi apakah ada lain lagi kompetisi yang diselenggarakan untuk komik Tadulako ini? Kalau untuk sekarang ini itu hanya berupa mengisi beberapa soal saja dan soalnya itu akan dibuat beberapa dari tim penguji itu sendiri. Tahan dulu. Ini ada foto nih. Ini kegiatan yang kapan nih? Kalian bisa lihat. Ini kegiatan yang kapan? Jelaskan aja dulu. Kegiatan yang kapan? Pada tahun 2000, kalau tidak salah 2017. 2017 udah lama dong ya. Anak-anak SMA dan sederajat. Ini yang ngikutinnya di ruangan Untat juga di kampus juga ya. Ada berapa banyak sih ini yang ngikutin? Tahun 2018 tapi ya? Berapa 17 ya? 17 ya? Udah lama berarti ya? Berapa banyak pesertanya setiap masing-masing sekolah yang ngikutin untuk tahun 2021 ini? Per tim atau gimana? Per tim. Per tim, satu tim berapa orang? 2 orang saja. 2 orang ya, satu tim 2 orang. Jadi teknisnya seperti apa sih? Saya juga agak pengen tahu nih gimana sih kompetisinya untuk anak-anak komik ini. Satu tim ini mereka akan bekerja sama atau gimana? Sendiri-sendiri terus diakumulasikan nilainya atau gimana? Ya, sebenarnya kompetisi mathematical science ini dia agak berbeda. Ya, cuma jadi kan ini satu tim ini terdiri dari 2 orang. Nah, jadi mereka bekerja sama dan di kompetisi mathematical science Tadulako ini dia itu bedanya itu ada kayak matematika cuma dianukan dengan games gitu. Matematika tapi di mix dengan games. Dan itu kompetisinya seperti itu. Iya, ada maksudnya tahapnya juga. Tahapannya ya. Nah, setelah itu ini tahap terakhir itu dia pertama kita kasihkan soal. Berapa soal tuh? Untuk tahap pertama saja, tuh? 2. Cuma 2 soal. 2 soal kita kasihkan. Jadi per tim itu kerjakan dan setelah itu 2 soal itu setelah mereka kerjakan, mereka pilih salah satunya, salah satunya dipilih. Setelah salah satunya dipilih, dorong presentasikan kepada juri. Iya. Menarik ya. Jadi jenis soalnya tuh sesulit apa sih sebenarnya soal yang kalian berikan di kompetisi ini? Soal matematika yang kayak gimana sih? Kasih dong contoh kayak ke kita. Saya masih awam banget nih dengan kompetisi matematika kayak gini nih. Kayak dia contoh soalnya kayak gimana sih? Dina sama Maulana. Lebih ke integral. Dengan durasi yang ditentukan. Iya. Artinya dilihat siapa yang bisa menyelesaikan soal itu dengan durasi tercepat dan betul. Begitu, dan selanjutnya terus seperti itu dan akhirnya disingkirkan beberapa orang yang memang dengan durasi yang agak lambat tersingkir dengan sendirinya. Oke. Dari tanggal September tanggal berapa? 25 September. 25 sampai tanggal 9 Oktober. 25 September sampai tanggal 9 Oktober. Cukup lama sih. Lumayan banyak beberapa kegiatan yang perlu diikuti oleh mereka. Total sampai sekarang ada berapa peserta nantinya yang sudah lolos untuk? Sebenarnya ini kan kita mulai pembukaan pendaftaran itu tanggal 3 Juli. 3 Juli. Baru akan berarti ya? Targetnya kalian mencapai berapa orang peserta? Untuk 700-an. 700 orang Maksudnya peserta. kita ambil kayak akumulasikan itu dari berbagai sekolah di berbagai kabupaten. Jadi sudah kita ambil, kita akumulasikan itu 700-an. Jadi targetnya sih 700-an ya. Dan akan dibuka
pendaftarannya itu per tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2021. Oke, 20 hari ya. Itu untuk gelombang pertama. Kan? Oh, ada beberapa gelombang. Ada gitu 2 gelombang. Oke, gelombang pertama pemirsa, jadi buat teman-teman adik-adik kita yang SMA dan sederajat nih, yang pengen ikutan yang namanya Komik Tadulako udah terkenal lah ya katanya ya, udah dikenal sama anak-anak SMA lah ya. Komik Tadulako ini di tahun 2021 kamu bisa ikutan atau mendaftar di gelombang pertama tanggal 3 Juli sampai 23 Juli. Gelombang keduanya? Tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021. Oke, gelombang kedua 25 Juli sampai tanggal 28 Agustus. Iya. Jadi ada 2 gelombang. Iya. Gelombang pertama itu sekali lagi tanggal 3 Juli sampai tanggal 23 Juli. Gelombang keduanya adalah tanggal 25 Juli sampai 28 Agustus. Bayar atau free? Untuk pendaftarannya? Pendaftaran tahun 2021 itu kita kenakan biaya sebesar 150.000 per tim dan karena masing-masing sekolah bisa mengutus 2 tim, sehingga jika mereka mengutus 2 tim, maka itu ada potongan harga menjadi 200.000 per untuk 2 tim. Iya. Oke, trik marketing juga nih. Ya kan? Jadi kalau cuman boleh ngirim 2 tim gitu. Iya. Jadi kalau cuma 1 tim, dia itu bayarnya Rp150.000 1 tim, isi 2 orang ya. Tapi kalau ngirimnya boleh ikut 2 tim, dikasih diskon. Jadi cukup hanya bayar 200.000 saja. Oke, berarti ini tanggal 3 ya kita lihat ya gimana antusias. Tapi melihat flashback kita beberapa tahun yang lalu atau tahun kemarin, banyak yang ikut ya. Karena bergilir ya. Ini terakhir kali diselenggarakan tahun berapa? 2020 kemarin. Siapa yang menang? Juara 1 itu dari SMA Al-Azhar. Oh, SMA Al-Azhar juara 1. Mereka yang masih memegang. Sebelumnya mereka juga? Enggak? Sebelumnya Manice. Oke, berarti bergilir tuh piala tuh ya. Belum bergilir. Masih pindah-pindah. Nah, kita tidak tahu bagaimana tahun 2021. Apakah masih Al-Azhar yang akan memegang piala bergilir ini ataukah sekolah-sekolah lain ya? Ini ada nggak sih trik-trik dari kalian buat adik-adik kita yang akan ikutan Komik Tadulako ini? Apa yang perlu dipersiapkan sih untuk mengikuti matematika kompetisi kayak gini nih? Dina? Kalau untuk triknya itu sendiri lebih perbanyak soal-soal integral yang akan diselesaikan dan itu lebih latihan soal dengan durasi. Lebih cepat gitu gimana caranya untuk mencapai durasi. Biasanya kalian kasih 1 soal integral tadi tuh yang kalian berikan tuh dikasih durasi berapa lama sih mengerjakan? 1 jam. 1 jam? Tunggu. 1 soal 1 jam. Ya maklum ya pemirsa, saya juga awam banget dengan matematika ini, makanya saya nggak ngambil itu, jurusan itu. Gimana ceritanya tuh ngerjain 1 soal integral? Emang dia turunan-turunan gitu ya? Iya kan, turunan-turunan gitu. Memang membutuhkan waktu 1 jam ya? Kalian sendiri udah pernah coba gitu, makanya dikasih waktu 1 jam? Pernah agak sulit. Memang agak sulit ya, turun-turunannya juga parah gitu ya kan? Aduh, ini menarik sekali. Jadi ini kita udah sampai di segmen terakhir ini, udah nggak terasa nih kita ngobrol setengah jam. Tapi udah banyak lah yang didapat ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, anak SMA yang pengen ikutan Komik Tadulako ini, sekali lagi tanggal 3 Juli sampai tanggal 25 Juli. Gelombang pertama tanggal 23 ya. 3 sampai 23 Juli. Kemudian 25 Juli sampai 28 Agustus gelombang kedua. 1 tim Rp150.000. Tapi kalau 1 sekolah mengirim 2 tim Rp200.000. Apalagi yang pengen kalian sampaikan buat adik-adiknya kalian di luar sana yang mungkin ikutan Komik Tadulako nanti nih? Untuk adik-adik yang ingin mendaftar nanti, di sini kita tidak hanya dapat teman banyak, tapi juga bisa melatih keterampilan teman-teman semua untuk menyelesaikan soal dan menggali kreativitas teman-teman semua. Oke, kalau Maulana gimana sebagai ketua panitia nih? Sekaligus kasih sedikit bocoran-bocoran dan juga trik untuk bisa menaklukkan soal-soalnya kalian. Jadi untuk adik-adik, sebenarnya matematika itu mudah kalau dipelajari. Matematika itu mudah ya? Kalau dipelajari. Jadi sebenarnya tujuan kita ini untuk adakan komik ini menjalin silaturahmi antar Sulawesi dan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, dan lebih maksudnya matematika itu kan
Lebih menyosialisasikan yang namanya matematika ya. Karena jangan takut sama matematika gitu. Kalau nggak bisa ini jualan nanti. Kalau matematika ini agak susah ngitung nantinya jualan ya. Jadi intinya selain menambah pengalaman, menambah teman, ini sekaligus misi kalian juga untuk mengabarkan ke orang bahwa matematika itu menyenangkan sih sebenarnya ya. Asal dibalut dengan ada trik-trik tersendiri yang bisa membuat kalian itu bisa lebih cinta dan juga menyenangkan untuk mengerjakan soal-soal matematika. Kalian berdua kenapa memilih MIPA kemarin, khususnya jurusan matematika? Karena memang jago gitu ya. Dari SMA berapa sih dulu? Kalau saya sendiri dari SMA 1 Dampelas. Oke, Dampelas. Terus jurusan IPA dong ya? Akhirnya ngambil matematika. Kenapa kok milih matematika? Kalau saya sendiri melihat dari beberapa dari sekolah dasar sampai dengan SMA, itu saya sudah menyukai matematika. Maka dari itu saya melanjutkan hobi saya sendiri di perhitungan dan sehingga mengambil jurusan matematika itu sendiri. Orang gitu ya biasanya punya hobi lari, goes, hobinya gitu main musik. Ini hobinya menghitung matematika. Bagus sekali jadikan istri ini kayaknya ya. Jadi kalau punya keuangan, manajemen keuangan serahkan aja sama dia. Udah, dia tidak usah pakai ini langsung oke, besok bisa naik haji. Oke, kita buka toko ya kan. Oke, kalau Maulana sendiri, kenapa kamu tertarik sama matematika sih? Saya kalau matematika menurut saya lebih dibutuhkan. Lebih dibutuhkan ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya matematika itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada semua. Malah justru ada itu matematika ya. Mau bikin bangunan matematika juga gitu, hitung-hitungan ya. Kamu jurusan dari mana sih, SMA mana? Dari Mandua. Oh, Mandua. Oke, luar biasa loh. Maulana dan juga Dina, sekali lagi terima kasih Dina dan Maulana. Thank you ya Maulana ya sebagai ketua panitia. Sukses deh ya buat kegiatannya kalian di tanggal 3 sampai 23. Kemudian tanggal 25 sampai 28 Agustus itu 2 gelombang pendaftaran ya. Salam hangat buat teman-teman kalian ya. Jangan lupa nonton TVRI Sulawesi Tengah ya. Matematika juga tuh ada kamu. Oh ini kayaknya bagus ini gitu ya. Oke. Terima kasih ya, sukses buat acara kalian. Pemirsa, nggak terasa banget 2 segmen saya udah tuntaskan di program tamu kita ini. Saya kedatangan tamu-tamu yang memang luar biasa, adik-adik saya, teman-teman saya dari Universitas Tadulako. Di segmen pertama kita dapat teman ada Gunawan sama siapa tadi? Arjun ya? Benar ya, ini dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan manajemen. Untuk kegiatannya mereka itu ada National Business Plan Competition, nanti akan diselenggarakan di bulan Juli. Kemudian juga ini teman-teman saya dari Universitas Tadulako, tepatnya jurusan matematika ya, Fakultas MIPA, akan menyelenggarakan Komiks Tadulako yang juga kayaknya saya juga udah familiar dengerin Komiks Tadulako ini. Oke, sukses buat kalian dan semoga tayangan ini memberikan inspirasi terlebih lagi buat teman-teman yang akan mengikuti ajang atau kompetisi yang diselenggarakan oleh mereka. Saya Arya Tanju pamit, kita ketemu lagi di episode berikutnya masih di program tamu kita presented by TVRI Sulawesi Tengah. Sampai jumpa. Berjalan letih menahan berat beban, bertahan di dalam dingin, berselimut kabut ranu kumbulun. Jalan setapak, bertanya-tanya sampai kapankah berakhir, meregut nikmat coklat susu, menjalin persahabatan dalam hangatnya tenda, bersama sahabat mencari damai, mengasah pribadi, mengukir cinta. Mahameru berikan damanya di dalam beku air.
cinta, puncak abadi para dewa. Masihkah terbesit asa anak cucuku mencumbui pasirnya di sana, nyalimu teruji oleh ganas cengkraman hutan rimba bersama sahabat